Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan membahas yang soal kedua dari tugas kelima yang variable costing atau variable costing. Soalnya selama 2 tahun pertama operasinya, Head Company melaporkan laba bersih operasi berdasarkan full costing atau biaya penyerapan atau absorption costing. Ini datanya penjualan 25.000 unit per unit ya. Dan pokok penjualan $18 per unit. Ini dari biaya per unit sebesar $18 diperoleh dari perhitungan berikut. Semua laba bersih operasi tahun pertama 70.000, tahun kedua $120.000. Keterangan biaya penjualan administrasi variabel $2 per unit, dan untuk yang tetap $130 per tahun. Unit yang diproduksi 45.000 untuk tahun pertama, yang terjual 40.000 untuk tahun kedua. Unit yang diproduksinya 45.000, yang terjual 50.000. Ini yang diproduksi lebih besar daripada unit yang terjual. Yang ini unit yang diproduksi lebih kecil dari unit yang terjual. Oke ya. Diminta hitung biaya per unit produk dengan menggunakan pendekatan biaya variabel atau variable costing untuk tahun pertama dan tahun kedua. Cari hitung biaya per unit kemarin pakainya BBB, BTKL, dan BOPV. Ini ya, tanpa BOPT karena pakai variable costing. 4 ditambah 7 tambah 1, 12 per unit. Ini berlaku untuk tahun pertama dan tahun kedua karena sama biayanya. Dan yang kedua, hitung laba bersih operasi dengan menggunakan pendekatan biaya variabel untuk tahun pertama dan tahun kedua. Ini dihilangkan dulu. Unit yang terjual yang tahun pertama berapa? Tadi 40.000. 40.000, tahun kedua 50.000. Penjualannya $25. Ini ya, $25 kali 50.000. Hasilnya 1 juta. Untuk tahun kedua 1.250.000. Biaya variabelnya $12 dikali unit yang terjual 40.000. Hasilnya 480.000 untuk tahun pertama, dan tahun kedua 600.000. Biaya penjualan dan administrasi variabel $2 ini dari keterangan tadi ya. 2 variabel per $2. Hasilnya ini $2 dikali unit yang terjual. Hasilnya 100.000. Total biaya variabel 480 ditambah 80.000, 560 tahun pertama. Tahun kedua 700.000. Ketemu margin kontribusi 1 juta dikurangi 560.000, hasilnya $440. Tahun kedua 125.000 dikurangi 700.000, ketemu 550. Dan BOP tetapnya berapa? BOP tetapnya tadi kan ada keterangan lagi ya. BOP tetapnya 270.000 dibagi 45.000 unit. Ini makanya 270.000 tadi. 40% dari BOPT terdiri dari biaya upah gaji. Jadi kita cari dulu sini aja ya. 40% ini aja. 40% dikali 270
10. Hasilnya 108. Kemudian sisanya 60%, ya 100% dikurangi 40% dikali biaya penyusutan peralatan dan bangunan 270. Untuk biaya penyusutan dan bangunan hasilnya 162. Nah, ini ditambah 108 ditambah 162 saja 270. Nah, ya hasilnya 270. Tapi kalau di sini langsung 270 juga enggak apa-apa. Jadi dan biaya penjualan dan administrasi tetap $130 per tahun. Total biaya tetap 170 tambah 130, $400.000 untuk tahun pertama. Untuk tahun kedua sama ya. Laba bersihnya 440.000 dikurangi 440.000. Untuk tahun kedua 550.000 dikurangi 400.000, 150.000. Ini untuk poin kedua. Poin ketiga, buatlah rekonsiliasi laba bersih operasi antara full costing dan variable costing tahun pertama dan tahun kedua. Persediaan awalnya yang tahun pertama berapa tadi? 0 ya. 0. Produksi awalnya ini di produksi awal 45.000 dan unit yang terjual 40.000. Persediaan akhirnya 45.000 dikurangi 40.000. Nanti 5.000 ini menjadi persediaan awal tahun kedua. Dan yang ke tahun kedua unit produksinya 45.000, unit yang terjual 50.000, unit yang terjual 50.000. Hasilnya persediaan akhir ya. Selisih persediaan, ingat ya, ini akhir dikurangi awal, jangan kebalik lagi. Akhir dikurangi awal, persediaan akhir 5.000 dikurangi persediaan 0, persediaan awal, hasilnya 5. Nah, yang tahun kedua 0 dikurangi 5.000, hasilnya minus 5. OP tetapnya tadi 270.000 dibagi 45.000 ya. Temu $6. 5.000 dikali $6 hasilnya 30.000 minus 5.000 dikali $6 hasilnya minus $30 untuk tahun kedua. Rekonsiliasinya laba bersih operasi variable costing ini 40, tahun pertama 40.000, tahun kedua 150.000, ini dari ini ya, laba bersih.
Kemudian ditambah BOPT ditangguhkan atau dilepaskan yang ini. Yang tahun pertama 30.000, yang tahun kedua minus 30.000. Hasilnya laba bersih operasi full costing 40 tambah 30 70.000. Tahun kedua 150.000 ditambah minus 30.000 hasilnya 120.000. Dan soal ketiga berikut adalah laporan laba rugi format kontribusi dari Vulcans Company pada bulan Juni. Ya. Pihak manajemen merasa kecewa dengan kinerja perusahaan dan bertanya-tanya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan laba. Dengan memeriksa catatan penjualan dan biaya, diketahui bahwa ya, baca. Diminta susunan laporan laba rugi format kontribusi untuk wilayah perusahaan yang tersegmentasi berdasarkan wilayah penjualan, yaitu segmen wilayah utara dan wilayah selatan. Penjualan wilayah utara mencatat penjualan sebesar 300.000 dan biaya variabel sebesar 156.000 selama bulan Juni. Sisa penjualan dan biaya variabel dicatat di wilayah selatan. Dan penjualannya 750.000 unit ya. Wilayah utara 300.000 tadi dikurangi 750 ya, kan totalnya 750. Biaya variabelnya $156 untuk wilayah utara dan sisanya untuk wilayah selatan. Biaya variabelnya $336. Hasilnya $336 dikurangi 156.000 hasilnya 180.000. Ketemu margin kontribusi 300 dikurangi 156 450.000 dikurangi 180.000 270.000 untuk wilayah selatan. Hasilnya 144.000 ditambah 270 hasilnya 414.000. Dan baca lagi. Biaya tetap yang dapat ditelusuri untuk wilayah utara dan selatan masing-masing 120.000 dan 108. Wilayah utara 120.000, wilayah selatan 108. Totalnya 228.000. Ketemu segmen margin segmen 24.000 ini dari 144 dikurangi 120. Ya, wilayah selatan 162.000. Hasilnya totalnya 186.000. Ini ada lagi nih. Biaya tetap lainnya merupakan biaya tetap umum kedua wilayah tersebut. Biaya tetapnya kan ini masih 378.000 ya. Dan yang dapat ditelusuri baru 186.000, berarti dikurang. Hasilnya 150.000. Laba bersih operasi hasilnya 36.000 dari 186.000 dikurangi 150.000 nih untuk total perusahaan. Untuk wilayah utara laba bersihnya 24.000 karena biaya tetap umumnya tidak dapat ditelusuri, jadi 24.000 dikurangi 0. Untuk wilayah selatan 162. Dan yang kedua, susunlah laporan laba rugi format kontribusi untuk wilayah utara yang tersegmentasi. Jadi ini di wilayah utara ternyata ada segmen lagi nih untuk produk, untuk ini produk wax dan tips. Oke, ini hapus dulu.
Perusahaan merupakan distributor eksklusif untuk dua produk, yaitu produk parts dan tips. Penjualan parts dan tips masing-masing $50 dan $250.000 di wilayah utara selama bulan Juni. Penjualannya $50.000. Totalnya $300.000. Namanya. Oh, ini berarti wilayah utara yang ini kita alihkan ke sini. Biaya variabelnya tadi berapa? 22% dari harga jual pas dan 58% untuk tips. Hitung sendiri ya. 22% dari 50.000, 11.000, 58% dari 250.000, hasilnya 125. Dan ketemu margin kontribusi 39.000 untuk paks dan 105 untuk tips. Catatan, biaya penunjukan bahwa biaya tetap wilayah utara yang dapat ditelusuri sebesar 30.000 ke pas dan 40.000 ke tips, dan sisanya merupakan biaya tetap umum untuk kedua produk tersebut. Ke pas tadi 30.000, ini 70, 40.000, hasilnya 70.000, ketemu margin segmen ini 9.000, ini 65.000. Biaya tetap umum yang tidak dapat ditelusuri 50.000 dari biaya tetap yang dapat ditelusuri di wilayah utara kan ada 120.000 ini ya. Nah, 120.000 ini dikurangi biaya tetap yang dapat ditelusuri di wilayah. Di produk paks dan tips ada 70.000, hasilnya 50. Temu laba bersih 74.000 dikurangi 50.000, 24.000. Untuk wilayah, untuk produk paks 9.000 dan untuk produk tips